Halo teman-teman investor, jumpa lagi bareng saya Daniel dalam catatan Daniel. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya bakal bahas salah satu berita tentang aksi korporasi yang akan dilakukan oleh United Tractor atau saham dengan kode UNTR. Nah, ini juga merupakan saham yang menjadi jagoan Lo Keng Hong pada saat beliau bangkit dari investasi dan beliau sebelumnya terpuruk dan dari investasi di United Tractor beliau akhirnya memperoleh keuntungan yang sangat signifikan. Nah, kabar terbaru yang kita dengar bahwa United Tractor ini akan membeli salah satu tambang dari G Resources atau dengan kode saham PSAB. Nah, sebenarnya gimana sih cerita dari kedua saham ini dan berapa aksi akuisisi yang akan terjadi di kedua emiten ini? Dan bagaimana juga prospeknya, ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Nah, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan. Jadi, United Tractor ini adalah salah satu perusahaan tambang yang akan mengakuisisi tambang emas DOP dari PSAB. Nilainya sekitar 8 triliun. Dan gimana sih sebenarnya prospek keduanya? Nah, gini teman-teman. Eh, Satu langkah kecil sebenarnya bisa mengubah arah dalam permainan. Ini ibarat kita bermain catur. Nah, begitu juga dalam dunia investasi. Jadi, kabar tentang akuisisi di pertambangan Indonesia ini merupakan langkah penting dalam investasi United Tractor. Dan mereka akan akuisisi tambang emas DOP dari PT G Resources Asia Pasifik atau saham dengan kode PSAB. Transaksinya sebenarnya nggak main-main, teman-teman. Nilainya sekitar 8 triliun. Nah, pertanyaannya sekarang, apa artinya buat United Tractor? Dan gimana nasib PSAB setelah melepas tambang yang dulunya menjadi salah satu story saham andalan? Mari kita kupas. Oke, sebenarnya teman-teman, United Tractor itu udah ngumumin 100% akan akuisisi 100% saham PT Arafura Surya Alam atau dengan kode ASA. Jadi pemiliknya itu adalah tambang emas DOP di Sulawesi Utara. ASA ini sebelumnya dikuasai oleh J Resources Nusantara dan Jimmy Budiarto. Sekilas, tambang DOP ini punya cadangan yang kisarannya 1,5 juta ons dengan sumber daya hingga 3,1 juta ons. Nah, kalau kita bandingkan dengan tambang raksasa seperti Martabe dan Gunung Pani, skalanya emang jauh lebih kecil. Tapi ya tetap aja DOP ini punya story yang menarik sejak 2023 lalu, di mana pasar menilai kalau DOP ini menjadi penggerak agresif kinerja PSAB. Bayangkan aja teman-teman, PSAB sempat bilang kalau tambang ini beroperasi, produksinya bisa tembus hingga 120.000 hingga 150.000 ons per tahun. Angka ini 2 kali lipat dari tambang bakan atau produksinya yang sekitar 80 sampai 90 ons. Ditambah lagi, tambang DOP ini punya kelebihan cash cost yang lebih efisien, alias bisa menghasilkan margin yang lebih tebal. Sebenarnya apa di balik pelepasan aset oleh PSAB ini? Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, sebenarnya jawabannya itu jawaban yang klasik, yakni tersandung modal. Jadi pada akhir 2024 lalu PSAB udah hitung-hitung butuh modal sekitar 400 juta US dollar untuk mengembangkan tambang DOP. Dari jumlah itu sekitar 70 juta sudah dikeluarin plus 100 juta US dollar itu di 2023 dan hanya sekitar 6,7 juta di 2022. Artinya masih ada kebutuhan yang sangat besar sekitar 220 juta lagi. Nah, masalahnya per Juni 2025 ini kas PSAB udah sekitar 39 juta US. Padahal ekuitas mereka itu sekitar 305 juta US. Nah, secara teori sebenarnya mereka itu bisa aja cari hutang di bank. Tapi apakah ini cukup realistis? Nah, dengan beban utang dan kebutuhan operasional yang sifatnya sudah tetap, maka manajemen akhirnya ambil keputusan. Lebih baik melepas tambang ini ke United Tractor dengan harga premium sekitaran 540 juta US dollar ketimbang kita memaksakan diri untuk melanjutkan. Nah, kalau dipikir-pikir ini sebenarnya langkah yang rasional. Jadi dengan dana segar sekitar 8 triliun, PSAB ini bisa tarik napas panjang dan fokus kembangkan tambang-tambang lain yang mereka punya. Gimana kabarnya setelah PSAB ini kehilangan DOP? Nah, ini bagian yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Jadi kalau andalannya dilepas, tentu PSAB mau ngapain sekarang? Nah, teman-teman kalau kita perhatikan sebenarnya PSAB itu punya 4 tambang utama. Yang pertama itu ada Penjom di Malaysia, kemudian ada tambang Bakan di Sulawesi Utara, North Lanut atau Sulut dan sudah pasca tambang, kemudian ada Seruyung di Kalimantan Utara juga pasca tambang.
Jadi praktis, sumber produksi tinggal di Bakan dan Penjom. Nah, Bakan sendiri menjadi backbone untuk saat ini. Cadangan emasnya sekitar 425.000 ons dengan rata-rata produksi 70 sampai 120.000 ons per tahun. Tapi untuk umur tambangnya sekitar 3 sampai 4 tahun lagi. Bagaimana dengan Penjom? Nah, cadangannya cukup lumayan, sekitar 414.000 ons dengan resource sekitar 1,42 juta ons. Tapi produksinya masih kecil, bahkan di bawah 10.000 ons per tahun. Jadi, ini merupakan kabar positif teman-teman bagi kita, di mana PSAB menemukan potensi cadangan baru di bawah anak usaha PT J Resources Bolang, Monggodau, dan katanya ini akan memperpanjang napas Bakan. Tetapi detailnya ya masih minim ya informasi. Jadi singkatnya, PSAB ini sebenarnya punya uang yang banyak, tapi mereka kehilangan story. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka bisa gunakan 8 triliun ini untuk menemukan tambang baru yang lebih menjanjikan? Atau justru kinerja mereka akan semakin terburuk? Nah, kita akan lanjutkan dengan prospek United Tractor setelah akuisisi. Jadi, kalau kita perhatikan sebenarnya United Tractor ini udah punya 2 tambang emas. Yang pertama ada Martabe, cadangannya sekitar 3,5 juta ons. Kemudian ada Sumbawa Juta Raya, cadangannya 660.000 juta ons. Dengan 2 tambahan tadi atau 1 tambahan dari DOP ini, total cadangannya bisa tembus hingga 5 juta ons. Produksinya pun bisa melonjak. Martabe dan Sumbawa aja ditargetkan bisa menghasilkan sekitar 265.000 ons di 2025. Kalau DOP ini jalan di 2026, maka produksinya bisa tambah hingga 100 sampai 125.000 ons. Artinya, total produksi United Tractor ini bisa tembus hingga 400.000 ons per tahun. Jadi kalau harga emas tetap bertahan di harga yang sekarang, sekitar di kisaran 3.000 US dollar per ons, maka margin mereka ini akan semakin gurih. Tetapi kalau kita perhatikan ya, nggak sesimpel itu juga teman-teman. Apalagi sebenarnya segmen emas dan nikel United Tractor ini udah terbukti sih menjadi bisnis yang marginnya paling tinggi, bahkan di kisaran 25% dibandingkan dengan kontraktor atau pertambangan batu bara. Nah, jadi sebenarnya ini membuat prospek United Tractor jadi lebih menarik karena emas mereka menjadi tulang punggung juga, teman-teman. Jadi, yang berikutnya, kalau teman-teman suka analisis investasi, sebenarnya yang menarik adalah United Tractor ini sedang membangun portofolio logam mineral yang kokoh. Jadi, selain emas, mereka juga serius untuk masuk di nikel. Lagi bangun smelter RKEF buat stainless steel dan ya non-baterai, teman-teman. Akan rampung 2026. Kemudian mereka juga sedang mengkaji smelter HPAL untuk membuat bahan baku baterai electric vehicle. Jadi punya 20% saham di nikel industri juga yang juga sebenarnya mereka akan bangun smelter HPAL di Morowali. Nah, dengan kombinasi emas dan nikel, United Tractor tentu punya 2 combo dari komoditas dengan prospek yang bersifat jangka panjang. Satu jadi penyimpanan nilai, yaitu emas. Yang satunya lagi menjadi transisi energi bersih, yaitu nikel. Nah, sekarang teman-teman bayangkan teman-teman punya warung makan, awalnya cuma jual nasi goreng, lalu teman-teman tambah menu mie goreng, dan tiba-tiba ada tetangga yang nawarin franchise sate ayam. Kira-kira teman beli. Nah, sekarang warung teman-teman itu, warung makannya, bukan cuma bisa bertahan dari satu menu, tetapi juga punya tambahan pemasukan besar dari menu yang lain, yang sangat potensial tentunya. Itulah kira-kira analogi dari United Tractor, teman-teman. Lalu apa artinya buat kita sebagai investor? Nah, kalau teman-teman sebagai investor, cerita ini bisa jadi 2 sisi mata uang. Yang pertama, dari United Tractor, mereka akan semakin solid di sektor logam mineral. Meski memang harga saham mereka ya sekarang sudah tinggi. Momentum ex dividen bisa jadi titik balik untuk kita buat masuk di saham tersebut. Nah, dari sisi PSAB, mereka dapat dana segar, tetapi mereka juga kehilangan daya tarik dalam jangka pendek. Jadi, kuncinya ada di story terbaru. Apa yang bisa mereka ciptakan setelah ini? Nah, kalau teman-teman bukan seorang investor, cerita ini tetap aja relevan. Bisa aja teman-teman mengejar soal pentingnya tahu kapan harus melepas dan tahu kapan harus kita tambah muatan. Terkadang mempertahankan aset yang butuh modal besar justru bikin kita terjebak. Lebih baik kita lepaskan dan ambil untung. Kemudian kita cari peluang yang lain. Nah, teman-teman, sebagai kesimpulan dari diskusi kita kali ini, saya ingin tanya pada teman-teman. Sekarang posisi teman-teman dalam kasus ini atau dalam case ini berada di posisi mana? Jadi saat transaksi United Tractor dan PSAB ini bukan cuma soal tambang emas, teman-teman, tapi juga tentang cara kita melihat dalam kehidupan kita. Terkadang kita seperti PSAB, kita harus rela melepaskan sesuatu yang kita bangun dengan capek-capeknya
karena sadar bahwa kapasitas kita juga udah terbatas. Namun juga kadang kita seperti United Tractor yang cukup berani ambil risiko besar, tetapi pertumbuhannya dalam jangka panjang. Pertanyaannya sekarang, teman-teman ada di posisi mana? Lagi melepaskan sesuatu atau sedang mencari dan menambah sesuatu dalam perjalanan hidup atau dalam perjalanan investasi, teman-teman? Oke, apapun jawaban kamu, pastikan langkahmu bukan sekedar ikut dalam arus investasi, tetapi benar-benar mengambil keputusan yang udah kamu pilih sendiri dan dianalisa sendiri. Jadi, siapkah kamu untuk ambil langkah kecil hari ini, baik itu melepaskan beban yang lama, atau mulai menambah peluang baru? Saya tunggu jawaban Anda di kolom komentar, teman-teman. Demikian pembahasan ini. Ini bukan rekomendasi jual dan beli saham tertentu. Oke, teman-teman, saya Daniel dan salam satu frekuensi.